Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahnis Winda Putri, NIM akhir 76, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan dan rekan saya akan menjelaskan dan mereview kembali mengenai hasil wawancara rekan saya yang di Gresik, dengan dimana tujuannya itu untuk mengetahui sumber daya manusia yang mereka jalankan di salah satu UMKM di Gresik, yaitu Resi Bakery. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatur Rahma dengan NIM akhir 83 dari Prodi Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai profil dari toko roti Resa Bakery ini. Toko roti ini berdiri sejak tahun 2013, didirikan oleh Bapak Sugeng Slamet dan juga istrinya Ibu Umi, dan lokasinya ada di Jalan Raya Pertelon Betoyo, Manyar, Gresik. Toko roti Resa Bakery ini menjual berbagai macam roti-rotian, baik donat, kue ulang tahun, bolu, brownies, dan juga kue kering. Nah, kemarin saya sempat bertanya atau wawancara secara langsung dengan Pak Sugeng. Yang sempat saya tanyakan yaitu bagaimana sistem sumber daya manusia yang ada di toko roti Resa Bakery ini. Bagaimana beliau menjalankannya, seperti itu. Nah, salah satu yang saya lontarkan pertanyaannya yaitu bagaimana Bapak Sugeng Slamet menggaji setiap karyawannya. Apakah disamaratakan atau dibedakan sesuai dengan kinerja dari karyawan tersebut. Dan beliau menjawab bahwa setiap gaji karyawan itu semua sama rata, tidak ada yang dibedakan. Karena nantinya Bapak Sugeng ini akan memberikan bonus tertentu di hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau libur tahun baru. Beliau memberikan bonus kepada karyawannya, seperti itu. Terus selanjutnya kemarin saya juga bertanya kepada Pak Sugeng, semisal ada karyawan yang tiba-tiba pekerjaannya itu menurun atau tiba-tiba karyawan itu malas untuk bekerja. Nah, itu bagaimana Bapak Sugeng untuk mengatasi hal tersebut, dan juga apakah kalau ada karyawan yang seperti itu, Bapak Sugeng itu memberikan motivasi atau tidak. Dan beliau menjawab, jika terdapat karyawan yang pekerjaannya menurun, Bapak Sugeng langsung memanggil dan beliau bertanya kepada karyawan tersebut mengapa pekerjaannya bisa menurun, tidak sebaik yang dulu mereka kerjakan. Beliau juga bertanya apakah ada masalah atau mereka itu banyak pikiran maupun hal lain. Pak Sugeng memberikan wejangan lah kepada karyawannya agar mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan performanya sebelumnya. Dan Pak Sugeng itu nantinya memberikan motivasi berupa semangat maupun yang lainnya. Dan juga Pak Sugeng memberikan wejangan berupa seperti kamu itu harus bekerja dengan baik, jangan seperti ini. Kalau kamu seperti ini terus menerus, katanya beliau bisa memecat atau mengeluarkan karyawan tersebut. Jadi pekerjaannya itu harus baik, harus sesuai dengan aturan yang telah Bapak Sugeng berikan. Kemudian saya juga bertanya, kan dalam pekerjaan itu pasti terjadi resiko kecelakaan kerja. Nah, apakah di Resa Bakery ini pernah terjadi hal tersebut, dan bagaimana jika terjadi itu beliau atau Bapak Sugeng ini bisa mengatasi hal tersebut. Dan beliau berkata sejauh ini katanya tidak ada kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan dari Bapak Sugeng Slamet tersendiri. Dan beliau berkata untuk kayak seperti resiko itu mungkin ada, tapi tidak pernah saya alami. Resiko yang mungkin akan terjadi di toko roti Resa Bakery ini yaitu mungkin saja ada kelalaian para karyawan terhadap listrik. Itu bisa membuat kecelakaan kerja yang nantinya itu bisa membuat konsleting listrik. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya lontarkan kepada Bapak Sugeng yaitu bagaimana
menerapkan perilaku adil dalam lingkup pekerjaan. Apakah Bapak Sugeng ini menerapkan perilaku yang adil terhadap karyawannya ataupun tidak? Nah, kemarin Bapak Sugeng menjawab bahwa beliau selama ini menjalankan bisnisnya itu terhadap karyawan, beliau bersikap adil. Seperti kan karyawan laki-laki bekerja ada di dapur, seperti memanggang roti maupun mengolah roti tersebut. Nah, si karyawan perempuan kan sebagian ada yang di servis atau pelayan pembeli, dan juga ada yang di bagian kemasan maupun menghias kue-kue. Nah, beliau itu bersikap adilnya seperti apa? Misalkan si karyawan perempuan yang bekerja di bidang kayak pelayanan itu tadi tidak banyak pekerjaan, beliau juga adil, harus membantu temannya yang sedang banyak pekerjaan, seperti itu. Jadi mereka itu saling membantu gitu loh, tidak ada yang enak-enakan ataupun yang nganggur di pekerjaannya itu. Jadi semua itu harus bekerja, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang saya sampaikan ke Pak Sugeng yaitu kan untuk memelihara relasi karyawan itu seperti apa? Seperti hubungan baik dari Bapak Sugeng maupun Ibu Umi ke karyawannya itu bagaimana? Nah, beliau berkata jika hal tersebut itu bapaknya itu kan bersifat kayak friendly gitu terhadap karyawannya. Jadi secara tidak langsung beliau itu bisa akrab dengan karyawannya, baik beliau sendiri maupun istrinya dan juga anak-anaknya itu menganggap karyawannya itu adalah adik-adiknya, dan beliau itu memberikan banyak pelajaran lah mengenai usahanya ataupun mengenai pekerjaan dengan karyawannya. Jadi beliau itu bersifat humble ke karyawannya, dan Ibu Umi dan juga Bapak Sugeng itu katanya setiap ada hal tertentu beliau menyempatkan untuk kumpul bersama dengan karyawannya, seperti itu. Nah, itulah hasil wawancara rekan saya yang bernama Taskia. Selama pandemi kita nggak bisa berdekatan, jadi sebelumnya saya juga udah balik ke Makassar. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil wawancara dan kerja sama tim dari kami. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kuliah dan belajarnya. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.